الدنيا والدين ونشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir pada kita masih bahas lanjutan atau NB dari surat Al-Qadar ini yang membahas tentang pasal-pasal atau bab-bab yang berhubungan berkaitan dengan Lailatul Qadar dan keutamaan. Sedikit mereview di nomor 80. Di sana Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ada pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terdapat di malam terakhir bulan Ramadan. Malam terakhir bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan terdahulu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai di dalam kitab Sunan mereka berdua, yang mana di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iltamisu Lailatul Qadri fi tis'in yabqaini aw sab'in yabqaini aw khamsin yabqaini aw salasin aw akhiri lailah." Akhiri lailahnya ini yang diambil. Jadi mencarilah kalian malam kemuliaan di tanggal 9 yang tersisa, 7 yang tersisa, 5 yang tersisa, atau 3 yang tersisa. 9 yang tersisa berarti malam 21, 7 yang tersisa berarti malam 23, ya, 5 yang tersisa berarti malam 25, 3 yang tersisa berarti malam 27, 1 atau malam terakhir atau di kalimat yang lain, ya, 1 yang tersisa berarti malam 29. Intinya pendapat tersebut menguatkan bahwa menurut pendapat itu yang dikuatkan adalah malam 29 berdasarkan hadis ini. Ya, walaupun hadis ini tentunya yang dimaksud adalah malam-malam ganjil, yaitu yang kemarin. Nah, kemudian waqala berkata Al-Tirmizi, Imam Tirmizi sebagai penulis dari kitab tersebut. Salah satunya ya Imam Tirmizi dan Imam Nasai tadi. Kata beliau, ini hadis hasanun sahihun, hadis hasan lagi sahih. Biasanya kalau Imam Tirmizi berkata hasan sahih itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini hadis hasan lagi sahih. Atau yang kedua, hadis ini ada 2 jalur. Jalur yang pertama hasan, jalur yang kedua sahih. Namun juga hadis ini wafil musnad min tariqi Abi Salamah juga ada di dalam kitab musnad. Al-Musnad dari jalur Abi Salamah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah yang menguatkan perkataan atau pendapat di atas tadi. Ya, ini lebih spesifik lagi ya. Yaitu semuanya Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi Lailatul Qadar yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu kapan. Nabi menjawab, innaha akhiru lailatin. Innaha sesungguhnya Lailatul Qadar itu akhirul lailatin, akhir malam. Atau kalau mau kali gampangnya ya malam ganjil terakhir. Ganjil terakhir berarti malam 29. Ini juga
apa namanya, disampaikan juga sanad hadis ini di dalam kitab Tafsir Durrul Mansur punya Imam As-Suyuti. Sabda Nabi berbunyi innaha akhiru lailah. Jadi Lailatul Qadar adanya di malam ke-20. Nah, dari sini juga Ibnu Katsir membahas lagi perbedaan-perbedaan ulama tadi di atas ya. Ada yang mengatakan 23, 25, yang telah kita tadi 29. Bagaimana di sini? Nah, Ibnu Katsir memunculkan pembahasan ini. Kata beliau faslun, ya, pasal pembahasan. Di sini beliau mengambil perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Berarti dimaksud di atas bisa jadi Al-Musnad ini Musnad Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i bikin kitab hadis namanya Al-Musnad. Musnad Asy-Syafi'i. Kemudian di dalam riwayat Ahmad ada tambahan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, ziyadatu min Hamzani Ahmad. Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata fi hazi riwayat yang berhubungan dengan riwayat-riwayat ini semuanya itu adalah sadrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanggapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban lisailin bagi orang-orang yang bertanya. Jadi ceritanya sabda Nabi tadi nggak ujuk langsung Nabi ngomong apa namanya, ini di malam 23, 5, malam 27 dan seterusnya. Ini adalah sebenarnya tanggapan ya Nabi sebagai jawaban kepada orang-orang yang bertanya saat itu. Yaitu ketika itu qila dikatakan lahu kepada Nabi, jadi ada yang bertanya kepada Nabi, Al-tamis Lailatul Qadri fi lailatil fulaniyah. Al-tamis, apakah aku mencari Lailatul Qadri pada malam kemuliaan fil lailatil fulaniyah, di malam ini, di malam anu dan enu, malam nggak disebutkan spesifiknya, umpama ya. Ya Rasulullah, apakah saya mencari Lailatul Qadar itu di malam 23 Rasulullah? Nah, umpamanya gitu pertanyaannya. Atau ya Rasulullah, apakah saya mencari Lailatul Qadarnya di malam 29? Nah, di sini yaqulu, beliau menjawab. Nah, ini loh. Naam, iya. Ya, oke. Okay. Namun wa innama Lailatul Qadri Lailatul muayyinah. Nah, ini yang kita pegang di sini. Jadi Lailatul Qadar wa inna Lailatul Qadar, sebenarnya Lailatul Qadar itu lailatun, malam muayyinah yang tertentu, malam yang sudah ditentukan, latan taqilu yang tidak berpindah-pindah dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun. Ya Lailatul Qadar itu adalah malam yang sudah ditentukan. Jadi kalau dulu zaman Nabi malam ke-29, maka sampai sekarang ya malam ke-29. Ya, hadis menurut hadis ini. Nah, hadis ini naqalahu menukil pada hadis tersebut siapa At-Tirmizi, Imam Tirmizi anhu darinya bima'nahu dengan makna hadisnya. Jadinya secara garis besar Imam Tirmizi meriwayatkan hadis yang semakna ya dengan sabda Nabi tersebut ya, yaitu riwayat Sunan Tirmizi juz 3 halaman 159. Artinya dari pendapat ini ya yang dimunculkan oleh Ibnu Katsir bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang waktunya memang tertentu, tidak berpindah-pindah dari tahun ke tahun, ya segitu itu. Ya, kalau memang ternyata malam Al-Qadar atau malam kemuliaan itu malam 25, ya di zaman Nabi dari malam 25, di zaman kita sekarang juga malam ke-25. Ini menurut satu pendapat, menurut satu riwayat. Kemudian
Waruya dan diriwayatkan pula an Abi Qilabah dari Abi Qilabah annau bahwasanya dia berkata, dia mengatakan Lailatul Qadri tantaqilu fil ashril awakhiri. Jadi Lailatul Qadar itu tantaqilu. Nah, ini berbeda ya. Tantaqilu berpindah-pindah, ya, intiqal. Berpindah-pindah dari satu waktu ke waktu yang lain. Fil tetap ashril di malam 10 yang terakhir. Nah, menurut riwayat ini, ya, atau riwayat yang lain selain di atas tadi, justru kebalikannya. Ya, Lailatul Qadar itu justru berpindah-pindah, artinya bisa jadi di zaman Nabi ya malam ke-25, di zaman kita malam ke-27. Ya, bisa begitu. Wahada dan ini, ya, riwayat ini adalah allazi yang hakahu meriwayatkan padanya, menghikayatkan pada riwayat tersebut Abi Kilabah dari Abi Kilabah yang meriwayatkan hadis tersebut an Abi Kilabah dari Abi Kilabah. Jadi ini riwayat dari Abi Kilabah. Ya, naso mencatat alai atasnya siapa Malikun Malik. Ya, dicatat sebagai nas, sebagai riwayat atar oleh Imam Malik. Wasauri dan Imam As-Sauri, pentolan para aimah ini, ya, menganggap ini juga dalil, ya, nas yang bisa dijadikan hujah. Ya. Wa Ishaq dan Ishaq bin Rahawai. Wa Abu Thawr dan Abu Thawr, wa Muzaimi, wa Abu Bakri bin Huzaimah dan Abu Bakar bin Huzaimah, wa Girum, dan selain mereka banyak semuanya. Nah, di samping itu, wahwa dan riwayat tersebut juga mahkiyun, ya, sebuah riwayat, ya, Anis Syafi'i dari Syafi'i, diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i, yang mana disebut naqalau, menukil pada riwayat itu siapa Al-Qadi, ya, Al-Qadi biasanya iyat anhu dari Imam Syafi'i. Jadi Al-Qadi juga menghikayatkan pendapat tersebut dengan jalur dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, wahwa asbahu, wahwa dan hikayat tersebut atau riwayat tersebut atau atsar tersebut asbahu lebih menyerupai, lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam, dapat inilah yang lebih mendekati kebenaran, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang berpindah-pindah, tapi tetap adanya di 10 malam terakhir. Yang kemarin nggak dapat ilmunya nih, ya. Ini lain lagi nih. Wah, berarti pindah-pindah. Kita nggak bisa memastikan bahwa Lailatul Qadar itu malam ke-27. Kalau kalau bisa dipastikan, ya orang fokus semua di malam 27, ya kan? Kenapa begitu nih? Nah, dalam hal ini kata Ibnu Katsir, wa qada yusta'nasu, dan sungguh telah didasarkan atau diringkas, ya, dengan menjadi dalil, menjadi pendasaran suatu pendalilan. Lihat pada kaul, ini pendapat di atas tadi, bima sabata, dengan apa-apa yang telah ada, telah diriwayatkan fis sahihain, di dalam dua kitab hadis sahih.
Bukhari dan Muslim. Jadi pendapat ini juga ya disebutkan di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari ada di nomor hadis 2000 2015, kan di Sahih Muslim ada di 1165. Nah, Bukhari Muslim ini riwayatnya an Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, isinya hadis ini. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang rijal, laki-laki, min ashabin Nabi, dari sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini kalimatnya. Uru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhiri min Ramadan. Uru mereka dia diperlihatkan Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar fil manam, di dalam tidur. Ini yang pernah saya jelaskan kemarin ya kalau nggak salah. Jadi ada beberapa sahabat Nabi itu yang memang makom kewaliannya itu sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja Rasulullah adalah Nabi dan Rasul, ya maksum, memiliki derajat khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara kewalian, secara kesolehan, ya ketakwaan ini nggak kalah beberapa sahabat ini, sehingga mereka mendapatkan ru'yat as-salih, ya, mimpi yang saleh, mimpi yang benar, mimpi yang baik. Ya, seperti mimpinya para nabi. Hanya saja kalau mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Ya. Nah, nabi dimimpikan oleh Allah, berarti nabi diwahyukan oleh Allah tentang Lailatul Qadar. Nah, di sini ada sebagian sahabat yang mengalami hal yang sama. Jadi bisa juga dia dapat mimpi ini. Nah, ini yang disamakan dengan kita ya. Kita ini ya, ahli maksiat ya, bisa dibilang begitu. Ya banyak kemaksiatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan baik dengan lisan kita maupun perilaku kita. Ya nggak bisa lah dibandingkan dengan ya tingkat kewaliannya sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini, yang mana mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka juga senang kepada Allah. Ini levelnya jauh berbeda dengan kita. Maka mereka ya juga ada sebagian yang dimimpikan Lailatul Qadar, seperti dimimpikannya Rasulullah, hanya saja mereka sifatnya bukan wahyu, ya tapi mimpi yang saleh. Yang mana Lailatul Qadar itu ya adalah fi sab'il awakhiri min Ramadan, yaitu adanya dalam malam malam-malam ke-7 yang terakhir di bulan Ramadan. Malam ke-7 yang terakhir di bulan Ramadan. 7 malam terakhir, kalau kemarin ya kata ini Umar ya. Umar bin Abbas, lupa lagi, maaf. Ada yang 7 malam yang awal, atau 7 malam yang tersisa, atau malam ke-27. Ini bisa sama, bisa beda 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 maksud ya. Kalau malam tinggal 27 berarti malam ke-23. Kalau malam ke-27 ya berarti malam ke-27 ya. Sisanya 3 hari lagi sudah Syawal. Nah, di sini 7 yang terakhir min Ramadan. 7 yang terakhir. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ara ru'yakum." Kata Rasulullah, aku juga diperlihatkan, ya, melihat seperti yang kalian lihat. Jadi saya juga bermimpi seperti kalian mimpi. Yang isinya tawa taat, jatuh apa Ramadan, apa Lailatul Qadar fi sab'il awakhiri, di malam 7 yang terakhir.
7 malam terakhir itu berarti malam Lailatul Qadar itu ini bukan di tanggal 23, berarti tanggal 23 ke atas. Ya, bisa jadi 23, jadi 21-nya nggak kehitung. 23, 25, 27, 29. Maka siapa saja karena yang ada dia mutahariha, yang mencari Lailatul Qadar, fal yatahariha, maka hendaklah dia mencari Lailatul Qadar fi sab'il awakhiri, di 7 malam terakhir. Bukan di malam tanggal 27, tapi di 7 yang terakhir. 7 yang terakhir berarti kapan? Malam 23, malam 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ya, gitu. Jadi di sini Nabi tidak memastikan tanggal kapannya, tanggal berapanya. Sehingga ini juga bisa menguatkan bahwa Lailatul Qadar itu malam yang tidak bisa, yang berubah-ubah ketentuannya. 25 bisa bisa lagi tahun depan malam 27 begitu ya. Namun intinya di 7 yang terakhir. Kok yang lain kok ada yang 10 lagi? Iya, ada juga hadisnya. Ya, namanya juga apa abad yang bahkan mayoritas ulama, ya, para sahabat ini sepakatnya 10 malam yang terakhir. Tapi ini juga di sahih, bahkan sahih muttafaq alaih, berpindah. Wafiha, dan di dalamnya aidon lagi, artinya ada lagi, ada juga yang meriwayatkan, ada juga yang membahas tentang permasalahan ini, panjangnya begitu. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau bersabda, ini juga sama hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya sama-sama sahihnya nih ya, jangan dibenturkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nabi bersabda, taharrau, taharrau, mencarilah kalian, ya, Lailatul Qadri, pada Lailatul Qadar. Kalian cari fil witri, di tanggal-tanggal ganjil, minal ashril awakhiri, di 10 malam terakhir mir Ramadan, dari bulan Ramadan. Hanya saja ini walafzul lil Bukhari. Walafzul, lafalnya ini lil Bukhari, miliknya Imam Bukhari. Walaupun ada hadis Sahih dan Muslim dan Bukhari, tapi yang dimaksud kalimatnya diambil dari hadis Sahih Bukhari. Bunyinya begini: taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. 10 yang terakhir. Kalau tadi 7 yang terakhir, ini 10 yang terakhir. Apa sudah selesai sampai situ? Belum. Pasal-pasalnya banyak ya. Ini menikasir, ya, ingin memberikan kita wawasan lebih, membuka cakrawala wawasan kita. Jangan gampang terburu-buru menyimpulkan. Imam, Imam, Imam siapa? Ibnu Katsir ini, beliau mazhabnya Asy-Syafi'i, ya. Tapi beliau adil, beliau banyak menukil hadisnya Imam Ahmad, ya. Namun beliau juga mengutarakan
pendapat-pendapatnya Imam Asy-Syafi'i termasuk di dalam permasalahan ini. Ya, kita lihat di nomor 86 ini. Beliau mengutarakan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi begini, kata Ibnu Katsir, wayuh taju dan berhujjah Syafi'i bagi Asy-Syafi'i annaha bahwasanya Lailatul Qadar itulah tantaqilu, ya, tidak berpindah-pindah. Di mazhab Asy-Syafi'i Lailatul Qadar itu tidak berpindah-pindah. Bahkan wa annaha muayyinatun syah. Wa annaha Lailatul Qadar itu muayyinatun ditentukan atau sudah tertentu minas syahri di bulan tersebut, di bulan Ramadan. Ya, sudah ditentukan malamnya, tidak pindah-pindah. Kalau malam 27 ya malam 27 terus. Kalau malam 25 malam 25 terus, nggak berubah-ubah dari tahun ke tahun. Menurut pendapat yang ini. Dasarnya juga yaitu bima rawahu al-Bukhari fi shahihi. Bima dengan apa-apa rawahu yang meriwayatkan pada pada hadis, artinya bima itu dengan hadis, rawahu yang meriwayatkan pada hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari fi shahihi, di dalam kitab sahihnya. Hujahnya, argumentasi ini ya juga didasari dengan dalil dari hadis sahih Bukhari, yaitu an Ubadah dari Ubadah bin Samit. Allah berkata Ubadah bin Samit, ceritanya begini loh. Sebabul wurud dari apa namanya? Sebuah fatwa. Jadi ceritanya kharaja keluar siapa? Rasulullah SAW muncul ke kalangan sahabat, tujuannya liyuh birona, untuk mengabari kami Lailatul Qadri, tentang Lailatul Qadar. Jadi Nabi habis mimpi malamnya itu, ya, taruhlah malamnya ya. Nah, besok paginya Nabi keluar ingin menemui para sahabat, ya, pengen ngasih tahu tentang Lailatul Qadar. Ya, walau alam kalau lihat dari sini bisa jadi ini menurut pendapat saya bisa keliru ya. Sebenarnya bisa keliru. Jadi Nabi biasanya jagungan itu apa namanya? Kongko-kongko, nah, ngopi-ngopi cantik dengan para sahabat itu biasanya di pelataran Masjid Nabawi. Ngopi, ngobrol perihal ilmu. Tapi ini Nabi kemungkinan besar tidak berada di situ, ya, tidak berada di Aisyah. Jadi mimpinya bukan di Aisyah. Kalau di Aisyah kan ya nggak usah berjalan jauh, ya, tinggal keluar aja ketemu sahabat. Ini nggak, Nabi ada di rumah istri yang kan Nabi ingin ketemu dengan para sahabat, mengabarkan Lailatul Qadar. Lah, ya, di tengah jalan, singkat cerita, Fatalah jalan orang laki-laki, dua orang laki-laki yang muncul menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di hadis lain terjadi perselisihan di antara dua orang laki-laki ini, ngeribetin aja. Akhirnya terus Nabi bersabda, kata Nabi gini, ketika sudah selesai menyelesaikan permasalahan si dua orang yang belibet tadi ini, ya, bermasalah ini, Nabi bersabda, kharajatu li ukhbirakum bilailatul qadar. Kharajatu, aku keluar, ya, tujuannya li ukhbirakum, untuk mengabari kalian bilailatul qadar, dengan lailatul qadar. Awalnya begitu. Namun di tengah jalan fatalah, lalu muncullah
siapa fulanun wa fulanun, si anu dan si anu tuh, ya, yang sukanya ribut aja, atau apa namanya, saling, ya, pokoknya senangnya berdebat atau rame gitu kan, jadi nggak ada mualah. Akhirnya farufiat, maka diangkatlah apa, Lailatul Qadar, ingatan atau ilmu tentang Lailatul Qadar. Farufiat diangkat itu maksudnya lupa. Ya, gara-gara dua orang tadi, si Fulan dan si Fulan, akhirnya pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu terlupakan, terhapuskan dari ingatan, diangkat dari ingatan. Harfiah maka diangkat, dilupakan, dihapuskan. Ya, gara-gara dua orang ribut tadi, dan barangkali karena adanya hal itu adalah khairan, menjadi kebaikan lakum untuk kalian. Mudah-mudahan dengan adanya saya dilupakan, saya lupa tentang kapan, ya, hari haknya Lailatul Qadar itu, semoga menjadi kebaikan untuk kalian. Ada hikmahnya, mudah-mudahan ada hikmah. Oleh karena itu, faltamisuha, maka carilah kalian pada Lailatul Qadar fitasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Fitasi'ah di malam 9 artinya 29, wasabi'ah dan di malam 7 artinya 27, wal khamisah dan di malam 5 artinya malam 25. 25, 27, 29. Jadi Nabi ini lebih mengkerucutkan ya. 25, 27, 29. Ya, mudah-mudahan dengan adanya saya lupa ini ada hikmahnya, ya, ada barokahnya. Nah, dari sini kata Imam Syafi'i, wajahud dalalah minhu. Dari sini wajahud dalalahnya, wajahud dalalah itu apa ya? Kesimpulan dalilnya minhu dari peristiwa tersebut, ya, dari peristiwa tersebut ada dalil yang bisa disimpulkan, ya. Dari mana hadis di atas ini ada dalil yang bisa disimpulkan darinya, dari peristiwa itu, bahwa bahwasanya Lailatul Qadar itu laulam takun, seandainya tidak ada apa malam kemuliaan tersebut muayyinatan, ditentukan, seandainya malam Lailatul Qadar itu tidaklah ditentukan malam kesekian atau malam kesekian, jadi nggak pindah-pindah, ditentukan selalu segitu, mustaqirratun, secara berkesinambungan, at-ta'inin penentuannya, jadi dari waktu ke waktu penentuannya itu ya begitu terus, malam 27 malam 27 terus, malam 25 malam 25 terus. Seandainya tidak begitu, maka lama hasala lahumul ilmu bi'ainiha fi kulli sana. Lama hasala, maka tidak menghasilkan lahum bagi mereka apa al ilmu, ilmu, maka mereka tidak akan memperoleh ilmu bi'ainiha dengan ketentuannya Lailatul Qadar fi kulli sanah, di dalam setiap tahun. Jadi seandainya malam Lailatul Qadar itu tidak bisa ditentukan, tidak tertentu, tidak bisa ditentukan waktunya kapan,
Ya, artinya kok bisa berpindah-pindah. Seandainya waktunya berpindah-pindah, tentulah tidak akan diperoleh bagi mereka ilmu pengetahuan mengenai ketentuannya setiap tahunnya. Jadi Nabi ngapain mau ngasih tahu orang pindah-pindah, kira-kira gitu gampang. Nggak ada keperluannya Nabi ngasih tahu ke sahabat ini di malam sekian. Enggak. Jadi adanya Nabi keluar dari kamar tadi, keluar dari rumahnya ingin memberitahu kepada sahabat karena memang malam Lailatul Qadar itu sudah ditentukan. Nah, kira-kira begitu. Fikul sanah. Izan ketika itu, kalau di dalam hadis Ahmad, ya, ketika itu laukarat seandainya ada apa Lailatul Qadar tangkilo berpindah-pindah, lama alimu seandainya lama Lailatul Qadar itu
Jadi dari makna hadis di atas bisa diambil kesimpulan bahwa seandainya malam kemuliaan itu, malam Lailatul Qadar itu tidak ada ketentuannya, tidak ditentukan, artinya bebas saja, bisa malam 21, bisa malam 23, tahun depan bisa malam 25, tahun depannya lagi bisa malam 27, dan begitu seterusnya berubah-ubah. Ya, kalau seandainya seperti itu, lama hasolalahumul ilmu bi'ainiha fi kulli sanah. Tentunya di dalam setiap tahun ini tidak ada hasilnya mereka mengilmuni kapan Lailatul Qadar itu. Ya, nggak usah belajar kapan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Ya karena bisa berubah-ubah kan. Gitu. Dan begitu pula seandainya malam Lailatul Qadar itu berubah-ubah, ya, maka tentunya eh, mereka, para sahabat, tidak mengetahui akan hal itu kecuali hanya tahun itu saja. Ya, ila dzalikal amal. Faqat. Sehingga tahun depannya mereka nggak tahu lagi kapan datangnya, kecuali nanti ada wahyu lagi turun lewat mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini Allahumma illa, kecuali ayat bersabdanya Nabi, mengkabarkannya Nabi, innahu, sesungguhnya Nabi, innama kharaja, keluarnya Nabi itu hanyalah liyuk limahum, untuk mengajarkan kepada mereka, memberitahu saja. Wa qauluhu, adapun sabda Nabi yang berbunyi fatalaha fulanun wa fulanun. Jadi ketika Nabi keluar, kata Nabi, ada dua orang yang menyusul saya, ya, gara-gara ada perselisihan, perdebatan, percekcokan warga. Nah, gara-gara warga cekcok, hanya Pak RT lupa nih mau ngapain tadi. Nah, kira-kira begitu. Nabi juga sama. Wong keluar rumah tuh mau ketemu sahabat-sahabatnya, mau ngasih tahu, ya. Tiba-tiba tengah jalan ada orang ribut. Akhirnya farufiat, ya, maka diangkat, dihapuskan, dilupakan saya mengenai, ya, Lailatul Qadar. Ingatannya tadi, jadi lupa deh. Nah, kalimat ini fi di dalam kalimat tersebut istinasun, ya, mengandung apa namanya, petunjuk, dalil atau ringkasan, yuqalu, ya, ada apa-apa yang dikatakan oleh peribahasa. Jadi ada istilahnya, ada peribahasa dalam bahasa Arab yang berbunyi innal mumarota nafi'. Ya, itu pepatahnya, peribahasanya begitu. Sesungguhnya mumarota, sesungguhnya mumaroh, mumaroh kalau kayak tambang itu, apa tuh? Kan ada tambang itu kan ikatan-ikatan yang kecil berbelit-belit kemudian menjadi satu ikatan, ini namanya tambangan gitu ya, polanya dipilin apa dipintal-pintal itu ya. Nah, itu tambang kayak gitu tuh. Nah, mumarot itu kayak begitu. Artinya orang yang berbelit-belit itu takok to'ul faidah, dapat memutus faedah, wa ilma nafi'ah, dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi berbelit-belit bikin masalah, ya kan. Akhirnya malah nggak, apa namanya, fokusnya hilang. Sama kayak orang ketika mau menyampaikan suatu urusan, suatu masalah, belok sana, belok sini dulu. Akhirnya justru yang poinnya itu malah kelupaan. Poinnya malah ketinggalan. Atau poinnya malah jadi nggak, apa namanya, ya, ya jadi nggak maksimal tersampaikan, ya, gara-gara banyak
ya, belak-beloknya itu. Maka penting to the point itu pentingnya di situ. Begitu juga ketika kita mau melakukan sesuatu yang penting, ya jangan sampai ada gangguan-gangguan yang membuat akhirnya ingatan kita menjadi berpaling. Nah, Nabi pun seperti itu kondisinya. Hal ini kama ja'a fil hadis, sebagaimana telah datang hadis di dalam sebuah hadis. Bagaimana dijelaskan di dalam hadis yang mengatakan innal abda la yuhram, la yuhram, ya, yuhramu, jadi yuhram, la yuhram, niscaya, la yuhrami, niscaya dihalang-halangi, sesungguhnya hamba niscaya dihalang-halangi rizkinya bizambi yusibi, bizambi sebab dosa, ya, yusibu yang dia lakukan, yang menimpanya, maksudnya yang dia kerjakan. Jadi orang itu terhalang rezekinya gara-gara dosa yang dia kerjakan. Jadi harusnya dia dapat rezeki, nah dosa ini ngelibetin dia, ngelibet rezekinya. Ya, dosa yang kadang-kadang atau sering sekali dosa yang kita tidak sadar, kita ketahui, ya, gara-gara dosa bohong, dosa riba, dosa menipu, dosa apa saja, akhirnya rezeki malah tertutup gara-gara dosa tersebut. Nah, seperti itu juga permasalahan-permasalahan yang sifatnya sebenarnya nggak penting tapi dipermasalahkan, akhirnya membuat sesuatu yang berfaedah menjadi hilang. Sama, ya, ini Bapak Ibu sekalian, menjadi profesi penceramah, ya. Ingat, ya, apalagi dai menyampaikan hadis, ya, kalau Allah, kalau Rasulullah yang itu sebenarnya luar biasa, tapi ditambah-tambahin guyonan-guyonan, ya, yang akhirnya membuat sabda Nabi atau ayat Al-Quran yang harusnya tinggi maknanya, manfaatnya luar biasa, ya, ke dalam jiwa-jiwa manusia, akhirnya malah tidak bermanfaat. Jamaah pulang ke rumah yang dibawa malah guyonannya, bukan qala Allah, bukan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Saya rasa sampai sini dulu. Nah, saya ingin memperdalam dengan tanya jawab. Selanjutnya